Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Kali ini saya mau bicara soal MKC yang saya bagi dalam dua pokok persoalan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa saksi-saksi ya dalam pengadilan MKC itu, baik saksi yang Islam ya maupun saksi yang Kristen itu memberatkan MKC. Itu persoalan yang pertama ya. Persoalan yang kedua adalah apakah GBI itu cuci tangan dalam kasus MKC ini? Karena MKC ketika ditangkap itu ya itu ditemukan kartu keanggotaan GBI ya, Gereja Bethel Indonesia. Nah, di situ kita akan mempersoalkan apakah benar bahwa MKC itu sudah dipecat ya secara lisan oleh GBI itu, atau pemecatan itu sebetulnya sah atau tidak gitu. Nah, itu dua hal itu yang akan kita percakapkan. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, perkataan MKC ya, perkataan MKC saudara perlu mengingat ini yang agak lama ya, itu Assalamualaikum warahmatu Yesus ya wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Hirobil alamin. Itu yang pertama ya, pada saat dia ditangkap itu mulai menyebar perkataan MKC ini. Yang kedua, yang nyentrik ya, menurut saya nyentrik banget itu adalah itu dia sempat mengatakan atau yang dikutip oleh Ketua MUI ya, yang sebagai saksi ahli itu ya, MKC berkata Islam tapi izin Kristen. Menarik sekali ya. Memang di KTP dia Islam gitu, tetapi ketika dia berkata dan diingat oleh Ketua MUI ini ya, MKC mengatakan ya dia Islam tapi izin Kristen. Ya, Islam izin Kristen. Oke. Dari sini nanti kita akan tahu ya mengapa saksi-saksi baik Islam dan Kristen itu memberatkan MKC. Kenapa? Ya. Sulit dipahami ya, oleh Islam dan Kristen yang umumnya berpikir dengan pola hitam atau putih. Ya, jadi hitam atau putih. Kalau hitam, ya hitam. Kalau putih, ya putih. A, ya A. B, ya B. Pilih A atau B. Nggak bisa dua-duanya, ya. Tidak bisa bercampur A dan B. Jadi kalau bercampur, itu namanya menodai agama. Ya, saudara bisa lihat cara berpikir pola hitam atau putih ini. Saksi Islam dan saksi Kristen dalam persidangan MKC itu sama-sama memberatkan MKC. Karena menurut mereka, MKC itu mencampur dua agama. Yang Islam berkata bahwa MKC menodai agama Islam. Dan yang Kristen pun berkata bahwa MKC menodai agama Kristen. Wow. Ya, jadi saat ini kita melihat bahwa saksi-saksi dari kedua agama itu berkata bahwa MKC menodai agama. Ya. Dalam pola berpikir ini, yang namanya campuran itu adalah hal yang tabu atau dilarang. Persoalannya adalah kita tidak sadar bahwa cara berpikir hitam atau putih tadi itu adalah pola pikir zaman pertanian. Udah kuno banget sih sebetulnya. Nah, masalahnya ya MKC itu tidak hidup dalam zaman pertanian. Sekalipun ada sih beberapa tempat tertentu itu masih wilayah pertanian, tapi zamannya itu loh. Ya, zamannya itu gitu. Nah,
MKC dan kita itu hidup dalam zaman informasi berkecepatan tinggi, ya, yang akan menuju ke 5G ini ya, di mana anak-anak generasi Z, saudara-saudara, ya, itu hidup sebentar, ini generasi Z ya, saudara-saudara, hidup dengan pola hitam dan putih, atau dengan variannya, hitam tapi izin putih. Nah, ini bahasa MKC-nya ya. Di sini tidak ada hal yang jelas dan terpilah-pilah. Campuran atau hybrid adalah pola hidup umum. Dalam dunia informasi berkecepatan tinggi, dunia yang kelihatannya begitu luas itu menjadi dunia yang dilipat menjadi kecil. Dan kita bisa berpindah dari Jepang, ya, dari Hokben ke Amerika, McD misalkan, dan kita berpindah hanya dalam hitungan detik, ya, karena Jepang, Amerika, Italia dan lain sebagainya, ya, ada di dalam satu tempat, yaitu mall, ya. Jadi mall itu adalah gambaran dunia yang dilipat-lipat-lipat menjadi kecil. Dan dalam dunia informasi berkecepatan tinggi, dunia yang dilipat menjadi kecil itu berada dalam genggaman tangan kita. Ya, baik dalam sebuah smartphone, phablet atau tablet, ya. Menariknya, dunia yang dilipat dalam smartphone, phablet atau tablet ini bersifat lentur, ya, karena teknologi layar lipat. Nah, sekarang coba saudara perhatikan layar. Nah, sebetulnya layar teologi juga berasal dari filosofi ini ya, layar teologi gitu. Perhatikan layar gadget di bawah ini, ya. Jadi smartphone itu pada umumnya pada waktu itu ya, itu dihitung diagonal layarnya itu antara 3,2 sampai 5 inci. Nah, saudara bisa lihat ya, 3,2 sampai 5 inci, sedangkan tablet itu 7 inci sampai 11 inci rata-rata. Sekalipun ada juga yang 10 inci, itu rata-rata umumnya ya. Tapi ada juga sih yang lebih dari 10 inci ya, tablet itu. Nah, gimana yang ada di tengah-tengah ini? Ya, di antara 5 sampai dengan 7 inci, ya kan? Nah, ternyata ini disebutnya phablet ya. Jadi phablet itu phone and tablet ya. Jadi phone dan tablet itu menjadi satu. Ya, saudara bisa lihat di sini. Tapi saudara perlu tahu bahwa istilah phablet itu muncul pada masa sebelum ada teknologi layar lipat. Ya, di mana kita ketahui bahwa teknologi layar lipat itu lahir pada tahun 2018 ya, 2018. Pencipta pertamanya itu Royal Fexpay dan kemudian Samsung ya, mulai dari smartphone Galaxy Fold yang sekarang udah Galaxy Fold 3 ya. Nah, saudara lihat di sini. Layarnya masih layar yang fix ya, layar yang tetap, yang tidak bisa ditekuk-tekuk gitu. Sekalipun dunia yang luas itu sudah dilipat-lipat menjadi kecil di dalam layar ini, tapi layarnya sendiri belum bisa dilipat. Ya, belum bisa dilipat-lipat itu. Nah, baru setelah 2018 ini, itu layarnya bisa dilipat-lipat. Dan saudara yang saudara lihat apa? Ya, di dalam teknologi layar lipat ini, itu tidak ada lagi pembagian smartphone, phablet, dan tablet. Ya, semuanya itu nyampur menjadi satu. Tergantung pada saat apa Anda itu mau memfungsikan ya gadget ini sebagai smartphone ya atau mau sebagai tablet. Nah, phablet sendiri ya kelihatannya akan hilang nih kata ini ya. Karena langsung terbuka menjadi tablet. Nah, saudara bisa lihat di sini contohnya, ini Galaxy Fold ya, bisa dilipat
Ya, saudara bisa lihat di sini kalau dia tidak dilipat ya cuma setengahnya doang, ya seperti handphone biasa begitu ya yang kita pakai gini kan saudara pakai handphone juga. Nah, itu seperti itu. Ya, saudara bisa lihat, tapi begitu dibuka, dia menjadi tablet. Tapi kalau ditutup dia menjadi smartphone, tapi dia satu loh saudara-saudara. Dia satu, ya. Jadi di Galaxy Fold ini, ya kita mau sebutnya apa? Smartphone atau tablet? Nah, ternyata cara berpikir hitam atau putih, ya, smartphone atau tablet itu nggak berlaku di eh, zaman layar lipat ini. Nggak berlaku. Ya, ternyata dia bisa saja gitu. Ya, bisa saja jadi smartphone, bisa saja menjadi tablet. Nah, dimensinya ya nggak usah di ini ya, saudara ya. Ya, tetapi saudara tahu aja bahwa ini bisa dilipat-lipat dan bisa dari handphone atau smartphone bisa menjadi tablet. Nah, MKC itu adalah teknologi layar lipat yang mencampur ya smartphone, phablet dan tablet menjadi satu. Ya. Dari kacamata zaman pertanian, jelas ini sebuah tabu. Ya, penodaan agama, ya. Jadi kalau smartphone itu misalkan agama Islam, kemudian tablet itu agama Kristen, kalau sampai dia bercampur dalam cara berpikirnya zaman pertanian, ya, maka itu menjadi sebuah tabu, pelarangan, ya, sebuah penodaan agama. Tapi dari kacamata zaman informasi, ini adalah hal yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Biasa-biasa saja gitu loh. Itu menjadi pola hidup pada umumnya. Ya, generasi Z yang sekarang ini sudah berusia 20 tahun lebih ya. Ya kita sih mungkin umurnya sudah lebih, tapi saat ini ya generasi Z yang adalah anak-anak kita itu, mereka berpikirnya tidak seperti zaman kita yang dulu dari pulau satu ke pulau lain, wah bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, ya kan? Sekarang begitu cepat dan super kilat ya ketika kita masuk ke dalam dunia informasi yang super kilat itu ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi ini cara berpikir mencampur itu hybrid ya, itu adalah pola hidup yang biasa-biasa sekali. Biasa sekali. Justru malah kalau saudara tanya sama generasi milenial, generasi Z ini, mereka malah heran. Kok masih sih ngeributin kayak begituan ya? Mereka malah bingung, ya. Mereka malah bingung. Mereka pikir sederhana saja, ya, bahwa di dalam satu, misalkan ya, di dalam satu konteks gitu ya, mereka lebih berpikir kemanusiaan, ya. Pokoknya lu mau agamanya apa aja ya, pokoknya kalau di situ ada penderitaan, korban dan lain sebagainya, yuk kita bergandengan tangan, berjuang bersama, ya, kita tolong orang itu. Sangat simpel, sangat simpel. Ya. Nah, saudara akan temui bahwa banyak orang-orang yang berada di pinggiran kota ya, bahkan ada di pelosok-pelosok desa yang sudah ada akses listrik dan internetnya, itu mereka bergaul loh dengan orang barat, orang timur, Chinese, ya kan, Prancis, macam-macam, dan mereka bisa memakai beberapa bahasa asing. Ya, jadi mereka tinggalnya di desa mungkin di kampung ya, tapi ngomongnya pakai ya entah bahasa Inggris, Mandarin, Perancis macam-macam. Jadi itu menarik sekali ya, dan mereka bisa menyerap yang namanya persilangan budaya itu. Tapi sebetulnya bukan budaya saja, saudara-saudara. Ya, karena budaya itu tuh teranyam seperti tikar ya dengan agama itu sendiri. Ya, makanya kita akhirnya melihat ya ketika kita itu hidup dengan pola pikir hitam atau putih begitu ya, itu kita akan terjadi ketegangan. Kerjaannya ya tegang aja, perang-perangan mulu gitu loh. Ya kerjaannya begitu. Kita berpikir bahwa orang yang pindah agama itu harus selalu lompat dari putih ke hitam jeblung gitu dan putihnya hilang.
Atau yang hitam, ya kan, pindah ke putih cemplung gitu, terus yang hitamnya hilang. Ya, itu tidak mendekati realita loh saudara-saudara. Ya, kita ini hidup sudah puluhan tahun, terus kemudian kita pindah agama, ya. Ternyata agama yang kita tinggalkan yang itu, sekalipun sudah nggak cocok secara mendasar, tapi dia sudah membentuk karakter darah dari jiwa kita itu gitu loh. Ya, ya makanya itulah, mau yang mualaf kayak mau murtadin kayak, ya mereka akan tetap berbicara tentang agama mereka. Karena itu sudah menjadi darah dalam hidup mereka gitu loh. Ya, kalau mereka cuci darah melulu ya mungkin boros nanti, ya kan? Nah, tapi pada umumnya mereka akan mengambil yang baik. Semakin dia itu semakin dewasa, dia itu bisa memfilter. Nah, sekarang dia di agama yang hitam, yang putihnya bisa difilter. Di agama di putih, dia yang hitamnya bisa difilter, tetapi bukan dibuang sama sekali gitu loh. Ya, bukan dibuang sama sekali. Jadi mereka itu hybrid. Ya secara kultur orang itu udah pindah kemana-mana, ke luar negeri, anak cucu udah pada di sono. Ada yang pindah ke Indonesia. Kita lihat, kok anaknya udah blasteran. Jadi kita ngelihat orang Indonesia, tapi udah blasteran ya. Nah itulah hybrid itu. Ya, nah itu kalau secara fisik ya, ada yang mungkin agak kaya bisa pindah ke luar negeri begitu. Tetapi bahkan kita yang tidak bisa pindah ke luar negeri ya karena mungkin kita tidak ada keperluan ke luar negeri ya, tapi kita dapat mengakses internet, bisa bergaul dengan orang-orang luar negeri gitu, timur, barat, Chinese, Jepang dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak sadar bahwa kita itu memang hybrid, kita itu memang campuran gitu loh, ya kan? Bahkan kita yang mungkin merasa diri, wah gue nih pribumi nih, ya kan? Lu kan keturunan bangsa macam-macam, misalkan lu keturunan Cina lu katanya gitu kan. Tapi dia ternyata makan somai, ya, makan bakso, ya, makan tahu, ya, itu semua adalah produk dan juga perbendaharaan atau vocabulary-nya dari Chinese punya, ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu udah campuran, udah hybrid kita itu gitu loh, dari fisik, dari cara berpikir kita, macam-macam itu biasa aja udah. Biasa aja. Nah, problemnya, nah ini justru problem ya. Problemnya ya, perkataan MKC ini yang tadi itu assalamualaikum ya warahmatullahi Yesus wabarakatuh ya, kemudian alhamdulillah Yesus hirobil alamin ya. Kemudian juga Islam tapi izin Kristen ya. Nah, ini ya di dalam kacamata dunia generasi Z atau saat ini dengan cara berpikir yang hybrid itu, campuran itu bukanlah penistaan agama loh saudara-saudara. Bukanlah penistaan agama. Ya, produk undang-undang penistaan itu tuh produk apa? Undang-undang penistaan agama itu produk siapa? Ya, itu produk orang yang memang masih hidup di dalam zaman pertanian itu dengan cara pola berpikir hitam putih. Ya kan? Ya gue A, lu B. Ya, gue beriman, lu kafir. Kan begitu kan? Gue umat Tuhan, ya kan? Lu penyembah berhala, lu pagan. Begitu. Ya, kita umat Allah, lu kita bersatu, ya, kemudian kita memusuhi umat yang lain. Jadi keadaannya seperti itu gitu loh. Dan itu justru yang malah salah loh saudara. Itulah cara berpikir itu yang menciptakan undang-undang penistaan agama itu. Tetapi substansinya apakah betul? Ya kan? MKC itu menista agama? Itu tidak sama sekali. Ya, dengan cara berpikir generasi Z ini ya, sebetulnya apa yang ditunjukkan oleh MKC itu ya itu adalah cara beragama, justru malah cara beragama yang kontekstual. Ya, itu cara beragama yang kontekstual. Ya.
MKC sedang bertransformasi, menghayati hidup berimannya dia sesuai dengan pola pikir atau konteks zaman ini. Ya. Jadi kalau kita memenjarakan MKC itu menunjukkan keterbelakangan evolusi akal budi kita. Ya, jadi kita ini, itu akan menjadi sebuah sejarah, ya, sebuah sejarah bahwa MKC terpenjara itu karena ada keterbelakangan evolusi akal budi kita. Ya, mungkin akal budi kita ya masih sekecil kadrun itu, ya. Jadi nggak bisa mikir apa-apa. Pokoknya hitam putih. Dikasih abu-abu bingung, apalagi dikasih warna-warna yang penuh warna pelangi, tambah bingung lagi. Apalagi kalau pelangi itu warnanya gradasi, ya dari yang tipis sampai tebal, lebih bingung lagi. Itulah keadaannya, saudara-saudara. Ya. Nah, oleh karena itu, ya ya, menurut saya MKC memang harus dibebaskan. Ya, tidak ada yang salah apa-apa ya ketika MKC mengatakan apa namanya yang tadi itu, yang bagi kita kayak seperti mencampur. Karena pada pola berpikir hitam putih, memang mencampur itu tabu ya kalau di hitam putih gini. Tetapi kita membayangkan nggak kalau sekarang ini ternyata terjadi persilangan, ya persilangan antar budaya, ya persilangan agama, macam-macam, ya. Lah kita sering kali, gue agama Kristen, tiba-tiba kita nyanyi lagu Arab tuh yang bagus-bagus, sama juga, ya. Muslim juga begitu, banyak sekali yang suka dengan lagu-lagu Kristen. Loh kok bisa begitu? Ya itulah, ya generasi Z yang sekarang ini hidup, saudara-saudara, ya. Nah, jadi memang menurut saya bebaskan MKC ya. Memproses MKC dan melanjutkan ini udah menunjukkan keterbelakangan evolusi akal budi kita. Ya, karena memang MKC itu tidak salah apa-apa. Ya, dilihat mau dari zaman konteks informasi yang sangat cepat ini tidak salah apa-apa. Ya, yang salah itu adalah kita melihatnya itu salah. Coba saudara lihat tuh di pengadilan ya kan, JPU-nya salah, ya kan? Kemudian yang saksinya juga salah, bahkan hakimnya pun kagak ngerti. Gitu loh. Jadi kasihan sekali MKC nih, kasihan sekali dia menderita ya, menjadi korban dari evolusi akal budi yang terbelakang. Itu kasihan sekali. Nanti kejadiannya seperti dalam sejarah gereja. Ya setelah mempersekusi ya kan orang itu, ya nanti 200 tahun kemudian baru sadar, oh ternyata salah, terus kita minta maaf gitu. Ya, itulah contohnya salah satu dari keterbelakangan evolusi akal budi kita, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin kedua. Apakah GBI cuci tangan di dalam kasus MKC karena MKC punya keanggotaan GBI. Bahkan kemudian di dalam videonya dari channel Metanoia ya, asuhan pendeta Risuli Lubis ya, itu ada video yang berjudul dua pendeta yang memberatkan Muhammad KC membawa nama Pak Pendeta Niko ya Nyoto Raharjo di persidangan, ya kan? Nah, di judul ini ya, nah itu kita bisa melihat apakah GBI itu cuci tangan. Ya, di video ini kita melihat MKC juga ternyata bukan sekedar punya kartu anggota GBI, tapi dia punya juga kartu doa pengerja GBI. Ya, menarik di situ. Oke, sebetulnya ini topik yang panjang ya, saudara-saudara. Coba saudara lihat ini. Ini topik yang panjang sebetulnya. Ya, saya rinci ini panjang ini ya. Iya, tapi nggak mungkin saya bahas panjang-panjang ya. Tetapi nanti ada pokok-pokoknya aja yang saya share untuk saudara-saudara ya. Kita nggak perlu bahas ini semua. Oke, tapi berdasarkan ini tata gereja yang saya analisis ya, itu ada kesimpulannya di sini. Ya. Oke, kita langsung aja soal ini ya,
Iya. Oke, kita langsung masuk. Jadi di video ini ya saudara-saudara ya, di videonya metanoia ini, itu ada, Risuli Lubis, kita singkat aja RL, ya, kemudian, dialog dengan pengacara MKC ya. Jadi ada 2 tuh pengacaranya, Komarudin Simanjuntak KS atau Martin M. Kita singkat aja lah Martin M ya. Oke. Dan ini juga nggak perlu saya bacain secara, luas ya. Tetapi oke, kita, mulai dari Risuli Lubis, dia mengatakan begini, dia lagi wawancara ngobrol sama KS, ya kan. Itu saksi GBI mengatakan bahwa MKC tidak pernah menyerahkan surat-surat administrasi untuk menjadi pekerja atau pelayan Tuhan di GBI, ya, atau, pejabat GBI itu, ya. Lalu KS bilang itu tidak benar, kata KS. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke sini, memang, satu kekurangan yang cukup mendasar ya di dalam video yang sangat-sangat singkat itu ya, itu, persidangannya kita nggak ditontonin, kita nggak nonton persidangannya langsung gitu ya. Jadinya kita mendapat saringan, ya, saringan dari, pengacara atau dari, Risuli Lubis sendiri. Jadi kita itu mendapatkan informasi yang sudah saringan, sudah difilter gitu loh. Ya itu sayang sekali, sebetulnya sayang sekali karena kita jadi kurang bebas untuk berpikir, sudah difilter di situ. Ya, tapi okelah, ya okelah, karena, ya datanya memang adanya segitu, dari situlah kita berpikir, ya kan? Oke, jadi KS bilang ya bahwa saksi GB itu, mengatakan bahwa MKC tidak mendaftarkan apapun seperti KTP, kartu keluarga maupun surat baptis, sehingga tidak tahu agamanya apa ya. Itu, apa namanya, kata-kata dari KS ini ya, menurut dia itu adalah siasat cuci tangan. Ya, siasat cuci tangan ya. Tapi kalau menurut saya ya, dengan, tidak adanya apa namanya, catatan ya, di dalam administrasi mereka akan surat-surat ini, sehingga mereka pun bahkan tidak tahu agamanya MKC apa. Ya. Nah, itu menunjukkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas itu. Ya, karena di dalam pemahaman GBI, ya kalau kamu sudah, eee, bertobat, kamu, pindah ke agama Kristen, ya sudah, kamu punya KTP Kristen, clear, hitam putih, begitu loh. Ya, jelas banget, ya kan, terpilah-pilah, terkotak-kotak, jelas banget, ya. Nah, begitu MKC itu tidak demikian, hitam dan putih, ya, apa namanya, tidak demikian yang tadi itu hitam atau putih, tapi sekarang MKC itu dalam hybrid, ya, hitam dan putih, atau bahasa yang eksplisit yang tadi itu Islam tapi izin Kristen gitu ya. Itu membingungkan. Gue catat apa jadinya? Gitu. Ya, saudara bisa mulai ngerasain ya. Ya, bagaimana administrasinya bingung karena administrasi itu harus mengetik berdasarkan KTP. Tapi KTP-nya Islam. Ya. Oh, tapi dia sudah bertobat. Ya, sudah begitu sering dia itu menyaksikan pertobatannya di GBI sendiri, dari gereja GBI ke gereja GBI yang lain begitu loh. Ya kan? Jadi semua orang begitu yakin ya secara faktual, oh dia ini Kristen ini gitu loh. Tapi KTP-nya Islam. Nah, itu yang membingungkan cara berpikir hitam putih itu. Gitu loh. Sehingga ketiadaan surat-surat ini ya, ketiadaan surat-surat ini kita nggak tahu sih tahunnya berapa ya. Tahunnya berapa itu mungkin tahunnya ya tidak tahu ini ya memang dia nggak dieksplisitin sih ya. tapi toh ternyata pernah tercatat gitu loh. Pernah tercatat dan 2000 di sini dikatakan pernah tercatat dan 2018 dia dipecat melalui telepon. Berarti pernah tercatat kan? Iya. Jadi itu dianggap siasat cuci tangan oleh KS. Menurut dia sih ya nggak mungkin lah
saksi GBI itu yang adalah administrasinya GBI, atau lebih tepat GBI lokal ya, jemaat lokal GBI di bawah pimpinan apa namanya, Pendeta Niko. Ya, di bawah pimpinan dia tuh ada ini loh, ada jemaat cabang atau ranting sampai 1.200. Banyak sekali saudara-saudara, itu jemaatnya itu. Ya, nah jadi MKC pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain, tapi di bawah pimpinan dari Pendeta Niko itu. Ya, nah jadi itu siasat cuci tangan yang pertama menurut pengacara KS, dan siasat cuci tangan yang kedua adalah katanya Pendeta Niko itu ya, itu pernah menasihati atau menegur MKC supaya tidak berkata-kata seperti di YouTube. Nah, berarti ini termasuk baru loh saudara-saudara. Ya, karena MKC itu tahun 2020 dia ikut itu, apa namanya, punya channel sendiri. Ya, mungkin sebelum punya channel beberapa bulan sebelumnya sih bisa jadi dia muter-muter tuh di channel-channel orang lain ya kan. Tapi akhirnya dia punya channel ya, 2020 itu saudara bisa lihat sendiri di Muhammad KC itu ya. Nah, jadi MKC Pendeta Niko ini ya seakan-akan menegur atau dia memang tidak setuju gitu kalau MKC itu berbicara seperti di YouTube itu ya, frontal begitu ya, frontal gitu. Ya. Tapi ya, apa yang dikatakan oleh pimpinan itu, yaitu Pendeta Niko itu berbanding terbalik atau berlawanan dengan jemaat-jemaat lokalnya Pendeta Niko itu yang mengundang MKC ke banyak jemaat itu. Ya, di sini disebutin di Cempaka Putih, Cinere, ada di mal-mal, di Cikarang, di Tambun, dan di mana-mana gitu loh. Ya, bahkan tahun 2021 masih diundang juga. Jadi saudara lihat ya, kata-kata diundang ini beberapa kali nih saudara-saudara dipakai ini, diundang. Ya, artinya apa sih saudara-saudara kalau diundang? Kalau diundang tuh artinya ya bahwa jemaat lokal atau gereja lokal GBI itu sebagai subjek. Ya, sebagai subjek yang memang harusnya bertanggung jawab. Karena dia subjek. Dia mengundang MKC gitu loh. Ya, tanpa undangan MKC nggak mungkin MKC bisa bersaksi di gereja-gereja GBI itu gitu. Ya, masuk akal juga apa yang dikatakan oleh pengacara itu. Ya. Dan MKC pun sampai 2021 ya itu punya apa namanya kartu dopeng ya. Dopeng itu doa pengerja. Oh, sorry, ini pengerja ya maksudnya ya. Doa pengerja. Sebentar, saya ganti dulu deh. Oh, aduh, kegedean lagi. Iya, doa pengerja ya. Nah, tapi saksi GBI berkata bahwa MKC sudah dipecat pada November 2018 melalui telepon. Ya kan? Katanya di administrasi mereka sudah dicoret. Ya, sudah dicoret gitu loh. Jadi tidak ada lagi itu di daftar atau di data itu yang menunjukkan tapi dikritik sama pengacara KS-nya ya. Ya, bahwa dipecat dicoret itu tidak berdasarkan data ya, cuman katanya gitu loh. Kalau ditanya data tidak bisa menunjukkan. Nah, ini nyentrik juga nih. Ada apa kok di situ kok bisa begitu gitu ya. Ya. Oke, itu yang penting. Kemudian percakapan kedua Risuli Lubis dengan pengacaranya MKC Martin ya. Itu Risuli Lubis bertanya soal inilah penuaian jiwa-jiwa. Nah, di situ Martin berbicara tentang ya kan, tentang Pendeta Niko itu yang selalu menyuarakan penuaian jiwa besar-besaran. Ya, di mana para pengerja dan jemaat GBI wajib melakukan penginjilan dan penuaian jiwa-jiwa gitu. Di situ dinyatakan obor penginjilan. Ya kan? Nah, MKC terinspirasi oleh perkataan Pendeta Niko itu untuk menuai jiwa besar-besaran. Menarik sekali. Ya. Nah, pertanyaannya dari pengacara Martin adalah mengapa lepas tangan? Mengapa mengatakan bahwa MKC sudah dipecat secara lisan katanya?
Kan GBI memberi panggung untuk MKC bersaksi. Ya, kenapa MKC yang ditegur sedangkan yang memberi panggung sebagai subjeknya tadi itu kok tidak ditegur atau diberikan sanksi? Kenapa? Masuk akal, saudara-saudara. Ya, masuk akal. Nah, jadi sebelum saya soal dipecat secara lisan ini, saya mau tunjukin dulu sedikit aja ya bahwa MKC itu justru malah memberikan terobosan loh di dalam apa namanya di dalam sejarah gerejanya ini ya GBI ya. Karena GBI ya bertumbuh menjadi 1.200 gereja cabang itu dengan lebih dari 300.000 jemaat, dia bertumbuh ya saudara-saudara ya. Dia bertumbuh bukan karena umat beragama lain percaya kepada Yesus, bukan. Ya, tetapi secara nasional memang sudah diteliti bahwa hasil pertumbuhan gereja karena pekabaran Injil itu cuma 1,7%. Selebihnya apa? Selebihnya ya 45,7% itu pindah dari gereja lain. Ya jadi yang masuk ke gerejanya di bawah penggembalaan pendeta Niko itu dari gereja-gereja lain. Ya, gereja-gereja yang ada gitu. Ya. GKI, GPIB, GKJ ya kayak begitu-begitu gitu ya. Nah, itu baru mereka pada pindah ke sana gitu loh. Jadi sebetulnya itu nggak bisa dibilang pertumbuhan, nggak bisa. Ya, itu cuma pindah doang gitu. Kemudian berkeluarga, ya berkeluarga itu 37,7%, ya kan? Nah, jadi kalau 1,7 ini akibat penginjilan, kemudian dikurangi dengan pertumbuhan mualaf, ya hampir tidak ada artinya apa-apa penginjilan itu. Karena cuma tukar tempat doang, cuma tukar duduk doang jemaatnya. Ya dari gereja A ke gereja B, cuma begitu doang. Ya, dan kemudian faktor-faktor yang lain bukan faktor-faktor penginjilan gitu loh. Nah, justru MKC nyentrik. Dia malah menginjili orang beragama lain. Ya kan? MKC bukan memindahkan dari gereja lain. Justru MKC itu kalau ini diikutin polanya dia itu memberikan pertumbuhan gereja yang sesungguhnya. Menarik sekali sebetulnya. Ya. Dan betul apa yang dikatakan Martin itu bahwa sejarah dan visinya GBI itu di tahun 2017 memang ada yang namanya tahun mujizat, tahun penuaian. Jadi ini betul-betul ada, bukan omong kosong. Ya, tentang penuaian yang tadi itu yang dikatakan oleh Martin. Ya. Oke, sekarang kita terakhir kita bicarakan soal dipecat secara lisan ini. Ya, karena ini berkaitan dengan apakah GBI itu ya itu mau cuci tangan atau tidak. Ya, nah ini kita bicarakan ya. Cuman 2 alinea kalau nggak salah. Oh, 2 alinea lebih sedikit ya. Oke. Dikatakan ya bahwa MKC dipecat secara lisan pada November 2018 ya. Pertanyaannya, siapa yang bisa dipecat di dalam gereja itu? Anggota atau pejabat gereja? Nah, ternyata dalam tata gereja GBI ya, itu tidak ada istilah jemaat dipecat. Yang ada pejabat dipecat. Jadi pemecatan kepada pejabat. Ya. Nah, berarti posisi MKC itu adalah pejabat GBI. Ya, karena pernah ada proses memecat itu, ya. Tapi sebagai apa? Ya, pendeta muda, pendeta pembantu, atau khusus pada penginjilankah, atau pengajarankah, atau pada apa macam-macam bidangnya, ya. Itu memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Tapi yang pasti MKC itu punya kartu doa pengerja, ya, atau kartu dopeng itu. Nah, dalam tata gereja GBI itu tidak ada istilah kartu dopeng. Ya, oleh karena itu, ya, itu sangat mungkin bahwa kartu dopeng adalah produk khusus ya gereja lokal di bawah penggembalaan pendeta Niko. Ya, jadi itu bukan produk sinode GBI. Jadi kita harus membedakan antara produk jemaat atau gereja lokal itu ya dengan produk sinode GBI. Karena kalau kita hanya bilang GBI ya itu nggak begitu jelas juga sih.
Kita harus jelas itu. Ya, karena gereja lokal ini kayak seperti gerejanya apa yang digembalakan sama Pendeta Niko itu kan sudah punya apa cabang yang kayak tadi itu kan 1.200. Banyak banget itu saudara-saudara. Udah kayak sinode sendiri ya. Tetapi tetap saja itu namanya bukan sinode gitu loh. Itu namanya gereja induk ya, atau jemaat induk istilahnya begitu. Ya, yang lain-lainnya cabang, ranting cabang atau macam-macam di situ. Oke, kita tahu dulu bahwa MKC memang adalah pejabat GBI karena ada proses pecat memecat itu ya. Kemudian, apakah GBI mengenal aturan dipecat secara lisan lewat telepon? Nah, ini ya, ini pertanyaan nih. Nah, sayangnya pengacara itu tidak sampai mengupas, menggali ke tata gereja GBI. Ya, padahal di sini ada jawabannya. Dalam tata gereja GBI, ya, pemecatan itu dilakukan secara tertulis, ya, disertai dengan pengumuman dan sanksi tidak diperkenankan melayani di lingkungan GBI. Itu ada 3 ya saudara-saudara kalau berkaitan dengan pemecatan ya. Tertulis, ada pengumumannya, kemudian juga tidak diperkenankan melayani di lingkungan GBI. Ya. Nah, berdasarkan tata gereja GBI, ya berarti MKC belum dipecat. Ya, secara sinodal. Nah, buktinya apa? Ya buktinya sampai 2021 kemarin MKC masih diundang ke sana kemari ya untuk bersaksi di jemaat-jemaat lokal GBI. Masih saudara-saudara. Ya. Tetapi mengapa ada penjelasan dari saksi GBI bahwa MKC sudah dicoret atau dipecat pada November 2018? Kok ada sih kayak begitu informasinya? Nah, dari sini kembali kita mengetahui bahwa dipecat atau dicoret ini adalah keputusan gereja lokal di bawah penggembalaan Pendeta Niko. Nah, ini kita harus mengerti, saudara-saudara. Jadi ini keputusan gereja lokal. Nah, keputusan gereja lokal di dalam di dalam konteks pecat memecat pejabat itu ya, itu tidak sah. Nah, itu kita harus tahu tuh. Ya, itu tidak sah karena yang bisa memecat, yang bisa mengangkat dan memecat, ya, itu adalah sinode GBI. Bisa jadi yang mengusulkan MKC itu menjadi pejabat, entah pendeta muda kek atau pendeta pembantu kek begitu ya. Itu bisa saja ya gereja di bawah penggembalaan Pendeta Niko itu. Ya, dan ternyata di dalam administrasi secara lokal itu sudah dipecat atau dicoret. Tetapi pemecatan atau pencoretan ini tidak sah secara sinodal gitu loh. Ya, karena di tata gerejanya GBI tidak ada tuh pemecatan pejabat ya, cuman angkat telepon doang. MKC lu gue pecat hari ini. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Ya, jadi kita mengerti konteksnya ya. Jadi, ya, kita tahu bahwa pecat atau dicoret itu ya yang di dalam persidangan itu atau dapat informasi dari pengacaranya MKC itu bukan keputusan sinodal GBI ya, tetapi keputusan gereja lokal di bawah penggembalaan Pendeta Niko. Kesimpulannya sederhana ya. Jadi dalam konteks gereja lokal GBI di bawah penggembalaan Pendeta Niko kayaknya memang ada loh. Ada kesan, ya kan? Ada kesan cuci tangan itu ada loh. Kenapa dia harus ngotot-ngototan, ya kan? Ngotot-ngototan bahwa MKC itu udah putus hubungan. Ya, dipecat kan berarti udah putus tuh, ya, putus permanen dong. Ya, namanya juga pemecatan, istilahnya itu memang putus yang permanen. Kenapa kok ngotot-ngototan? Padahal dia kan 2 pendeta tuh, saksi yang dari GBI itu. Ya, kenapa kok dia ngotot-ngototan? Ya, dia berbicara memang di dalam konteks ya, di dalam konteks gereja atau gereja lokal pimpinan dari Pendeta Niko itu. Ada kesan cuci tangan. Ya, kok bisa dipecat tapi masih muter-muter si MKC-nya bersaksi sono sini? Tetapi di dalam konteks sinode GBI ya,
itu kita belum bisa menilai soal cuci tangan ini. Kita belum bisa menilai secepat itu, saudara-saudara. Ya, di dalam konteks sinode ini. Karena kalau kita tidak tidak membedakan jemaat lokal dengan sinode ini, ya nanti kita bisa salah kaprah. Ya kita pikir bahwa percakapan di video yang kita lihat itu, yang tadi sudah saya sebutkan yang dari metanoia itu ya, itu kita pikir di dalam konteks sinodal gitu loh. Ya, padahal ini tidak. Padahal ini dalam gereja lokal. Jadi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dari pengacaranya MKC bisa tuh ya mungkin valid juga atau sahih ya jika itu ditujukan kepada pendeta Niko itu. Ya, gimana nih? Gimana? Mosok pengerja lo gitu kan istilahnya gitu ya. Ya pengerja lo kok bisa nggak lo pedulikan gitu loh. Ya, kok pengerja lo kok yang kalau kita lihat ya kalau MKC itu habis bersaksi di GBI itu terus kemudian dia turun, wah. Kan selalu begitu, ya, turun langsung ditepokin. Ya, artinya jemaat-jemaat itu merasa mendapatkan berkat di situ gitu loh. Ya. Tapi sekarang MKC ini lagi menderita, lagi susah. Loh kok lo tinggal gitu loh. Bahasa sederhananya gitu. Kok lo tinggal sih? Di mana kasih lo? Jangankan kita ngomong soal mengasihi musuh. Ya, kita jangankan ngomong begitu. Ya. Mengasihi yang sesama saja. Kok nggak bisa? Kok seperti habis manis sepah dibuang? Ya, di mana kepeduliannya? Di mana perhatiannya gitu loh. Itu yang membuat kita itu jadi ya sedih juga sebetulnya melihatnya. Ya, kenapa? Ya, kenapa kok gereja yang besar begitu katanya kan besar itu. Wow, 1.200 ya kan cabang-cabangnya itu. Kenapa nggak bisa menolong ya seorang pengerja ya yang secara sinodal itu belum dipecat gitu ya. Kenapa nggak ditolong? Kenapa kok harus ingin dibuang begitu saja gitu loh. Saya rasa ini bukan suatu kesaksian yang baik loh menurut saya. Ya, ini ketika Muslim ditonton atau umat beragama lain menonton lah. Terus apa yang kamu beritakan di dalam penginjilan itu? Ya, kalau kamu beritakan kasih Allah di dalam Yesus yang sepenuh-penuhnya dinyatakan di dalam salib, lah kamu aja begitu kok. Gimana kamu memberitakan salib? Temanmu sendiri, ya kan? Kesayanganmu sendiri itu kamu buang. Gimana kamu bisa bicara tentang salib? Kan jadi omong kosong jadinya. Ya enggak? Jadi omong kosong. Nah, sekarang ya kalau seandainya karena Covid ini itu gereja udah pada jadi kosong, ya kan? Termasuk gereja-gereja yang besar-besar ini, itu sebaiknya berpikir. Ya berpikir, apakah Anda itu betul-betul sih melayani Tuhan? Apa Anda itu betul-betul mengabarkan kabar baik gitu loh? Melakukan penginjilan tuh betul-betul betul begitu gitu loh. Nah, itu yang coba dipikirkan gitu. Karena apa menariknya? Ya, apa menariknya? Ibaratnya anak sendiri terluka tapi lo buang. Atau pacar atau kekasih sendiri ya kan, ketika sedang menderita lo cuekin. Lo nggak peduli. Apa menariknya Kristen itu kalau begitu gitu loh. Nah, itu kita sedih sekali, ya kita sedih sekali. Jadi ajakan dari pengacaranya MKC saya rasa sih ada kenanya juga loh. Sahih juga menurut saya ya. Dan itu coba dipertimbangkan oleh tim pengerja dari gereja pimpinan Pendeta Niko ya. Silahkan coba dipergumulkan. Tapi ya sinode juga mungkin juga jangan diem aja kali ya. Ya jangan diam aja. Ya kalau ada sesuatu yang kurang dari jemaat-jemaatnya, mungkin sinode juga perlu turun tangan. Entah kepedulian apanya kan sinodenya gede GBI. GBI kan gede. Saya baru buat satu video kecil aja saya udah disomasi kok. Iya kan?
Saya ini yang buat video kecil, ya kan, yang ditonton cuma beberapa ribu orang gitu, itu sudah disomasi gitu loh. Artinya memang ada, ya, ada tim pengacara dari GBI itu. Ya kalau seandainya jemaat Anda, bahkan pengerja Anda ini sedang menderita, sedang sengsara, bahkan antara hidup dan mati, ya kan, sakit, digebukin dan lain sebagainya, di mana, ya kan, kepedulian Anda tuh di mana? Tim-tim pengacaranya GBI ini, ya kan? Anda kan bisa turun, Anda bisa turun, bisa lakukan, kerahkan, ya kan, kekuatan Anda. Jangan saya yang cuman apa channel kecil, ya kan, ngomongin apa sedikit udah disomasi, ya. Nah sekarang ini kesempatan seluruh dunia lagi melotot ngeliatin MKC, ya kan, sebagai anggota dan pengerja GBI. Loh kok GBI melakukan itu gitu? Ya, ayo dong, ya tim pengacara GBI, ya kan, lakukan sesuatu, ya, secara sinodal, ya, lakukan gerakan. Jadi kita bisa ngelihat, gila gitu kan, nggak sia-sia gue pindah dari gereja A ke GBI gitu, kan begitu. Tapi kalau sekarang ini orang-orang juga ngelongok, waduh, waduh, kenapa gue pindah ke GBI kan begitu kan? Ya kalau pendetanya begini, habis manis, sepah dibuang, ya apa artinya nih gue begini? Nah itu loh, ya saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara-saudara memang anggota GBI, apalagi saudara juga mungkin kenal dengan pengacara-pengacara GBI, tolong forward video ini, ya. Tolong lu jangan diem aja gitu loh, ya. Tolong jangan diem aja. Jangan ngomongin deh soal mengasihi musuh kalau belum bisa mengasihi orang yang kita sayang itu. Ya, saya rasa itu saja saudara-saudara malam ini. Ya, semoga besok-besok di dalam kesibukan saya yang padat, saya masih bisa buat video. Tapi kalau nggak buat video ya mungkin akhir bulan kali ya. Ya tapi oke lah, mudah-mudahan bisa dapat buat video, sekalipun mungkin jadi singkat-singkat. Ya, terima kasih saudara-saudara. Selamat malam. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Bye-bye.